Halo teman-teman, apa kabar? Baik kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Di sini sobat, ada seorang guru mengaji yang umurnya sudah terpaut jauh, melakukan hubungan terlarang. Padahal, ia adalah salah satu orang, terbilang sangat agamis di kampungnya tersebut. Ia dikenal sebagai sosok baik, rajin melakukan ibadah, tapi malah melakukan hal yang sangat di luar nalar. Bagaimana selengkapnya dari kasus ini? Mari kita bahas sama-sama. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sudah. Makasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang mari kita bahas. Jadi, di sebuah daerah bernama Kampung Karangare, yang lebih tepatnya di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Kita akan berkenalan dengan seorang pria parubaya yang bernama Sopar. Usianya itu sudah menginjak 50 tahun, dan biasa dipanggil Pak Sopar. Di dalam cerita ini, sebenarnya tidak ada informasi mengenai bagaimana latar belakang keluarga dari Pak Sopar. Namun yang jelas, di usianya yang masih senja tersebut, sudah memiliki beberapa orang anak dari hasil pernikahannya dengan sang istri. Tapi, anak-anaknya itu juga sudah menikah, sudah dewasa dan hidup bersama keluarga kecil mereka masing-masing. Istri Sopar, sudah tiada pada saat itu sobat. Pak Sopar ini bisa dikatakan, orangnya sangat agamais. Semangatnya dalam mendalami ilmu agama, sangatlah tinggi. Yang mana sobat, sejak kecil, Sopar ini memang sempat memahami berbagai bidang. Atas bekal yang sudah ditanamkan dari orang tuanya, dan atas usaha belajarnya yang begitu giat dengan ilmu agama, akhirnya Sopar ini dikenal baik oleh warga sekitar. Entah sejak usia berapa, namun usia yang sudah matang itu, ia mulai dipercaya untuk melakukan aktivitas-aktivitas terkait ilmu agama dengan baik. Diketahui juga, Sopar tinggal di sebuah rumahnya yang cukup nyaman dan sederhana, bahkan ia memilih hidup sendirian. Karena sang anak sudah menikah dan semuanya ikut dengan pasangan mereka masing-masing. Selama dia hidup sendiri, entah pekerjaan apa yang dijalankan oleh Pak Sopar ini. Tapi di masa lalunya, status dari pekerjaan Sopar dulunya dia bekerja membantu sang anak dan terkadang juga serabutan. Walaupun demikian, di usianya yang tidak muda ini, memiliki cukup tabungan dan aset lumayan, di kebutuhan sehari-harinya baik untuk orang lain, maupun membantu kerabat. Namun karena memang dari dulu, dia adalah orang pekerja keras, jadi setelah menginjak usia tua pun, ia tidak ingin hanya duduk berpangku tangan. Dia tidak mau hanya menikmati masa tuanya untuk melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat. Sehingga, ia pun berniat untuk mengajar mengaji, mengingat Pak Sopar ini memiliki ilmu yang dalam, terkait agama. Singkat cerita, mulailah Sopar menerima murid-murid untuk diajarnya. Yang mana pada saat tersebut, jelas banyak orang tua warga berminat mendatangkan anak-anaknya untuk belajar di tempat Pak Sopar ini sobat. Apalagi ia juga sudah dikenal baik oleh warga, dan hal tersebutlah membuat banyak tetangga atau kerabat yang tertarik. Dalam dirinya, bahkan berhasil menjadi seorang guru ngaji yang dihormati, di kampung tempat tinggalnya yang berada di Talang Padang. Di situ pun Sopar mengajar, dan membimbing dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Dia pun dikenal sebagai pengajar yang baik dan Pak Sopar ini banyak disenangi oleh sang murid. Setiap harinya, dia harus mengatur waktu antara mengajar sang murid, dan mengurus kehidupan sehari-harinya di rumah. Rutinitasnya setiap hari, sangatlah teratur dengan rapi sobat. Pada pagi-pagi hari sekali, Sopar bahkan sudah bangun untuk menyiapkan buku, serta mengurus keperluan rumah tangganya.
Dan biasanya juga, jika setelah semua siap, barulah Pak Sopar memulai bimbingannya. Di mana para murid sudah menunggu dia dengan sangat antusias untuk menerima wawasan yang diajarkan. Namun di samping itu sobat, ternyata Pak Sopar ini tidak sebaik yang warga kira. Ternyata ia telah memendam suatu perasaan yang sudah lama tidak dirasanya. Ya, bisa dikatakan perasaan tersebut sudah dia tahan sejak lama atas kepergian sang istri. Dan karena hal itu, Pak Sopar akan melakukan perbuatan yang sangat di luar batas. Lalu singkat ceritanya, di antara yang pernah ia ajar, ada seorang perempuan memang berparas cukup cantik. Wanita tersebut bernama Amelia, yang berumur masih remaja. Amelia ini dikatakan anaknya memang dikenal cukup baik dan menurut sobat. Disinilah awal dari peristiwa di luar nalar, akan terjadi. Pada Senin, 9 Oktober 2017, sekitar jam 15 waktu sekitar. Saat itu, Pak Sopar pun mulai pembelajaran ngaji seperti biasanya. Saat itu, di rumah Pak Sopar, Amelia pun mengaji seperti biasa pada umumnya. Namun selang beberapa menit kemudian, namanya pun dipanggil untuk menghadap bersama Sopar untuk mengaji. Tapi yang anehnya sobat, ia malah menarik tangan Amelia, kemudian langsung melakukan tindakan yang tidak layak secara berulang kali. Kemudian setelah itu, barulah ia membuka punya korban, dan membuka punyanya juga. Dengan gelap mata sobat, barulah mereka melakukan hubungan layaknya suami istri. Tapi yang parahnya, Sopar ini hanya mengelus-ngeluskan punyanya sampai keluar. Mungkin karena umur yang sudah terpaut jauh, jadi Sopar melakukan peristiwa tidak pantas tersebut. Setelah melakukan perbuatan di luar nalar itu, Sopar sempat lari, dan berada tidak jauh dari kediamannya. Sebelumnya sobat, tidak jelas saat itu ia bebas melakukannya padahal banyak orang yang sedang melakukan kegiatan ngajar-mengajar. Tapi yang jelas, Amelia sendiri pun tidak membicarakan peristiwa apa yang ditimpanya. Meskipun demikian sobat, ada warga yang mengetahui perbuatan tidak layak itu. Mungkin sempat ada beberapa orang yang mendengar, atau malah melihat perbuatan dari Sopar ini, dan sehingga dilakukan penangkapan tanpa perlawanan. Diketahui sobat, penangkapan tersebut dilakukan oleh warga sekitar, karena khawatir Sopar ini pergi lebih jauh lagi. Jelas pada saat itu para warga merasa kecewa, terlebih lagi dari orang tua korban. Mereka tidak menyangka orang yang dia percaya selama ini, malah melakukan hal yang dibilang sangat di luar nalar. Sempat ada beberapa warga yang tidak menerima atas kejadian tersebut, termasuk orang terdekat karena khawatir ia kembali melakukannya. Di lokasi situasi kurang kondusif itu pun, warga juga hampir main tangan dengannya. Sehingga pada ujungnya, tersangka langsung dibawa pihak berwajib setempat, dan langsung berujung dititipkan ke Polres Empat Lawang, guna dilakukan pemeriksaan secara intensif. Pada awalnya, Sopar sempat tidak jujur dari apa yang disampaikan oleh petugas polisi. Namun setelah interogasi berlebih, Sopar pun mengakuinya, karena memang sudah tidak lama lagi merasakannya, yang kurang lebih mengatakan, "Anu Pak, aku udah ditinggal lama istri, jadi tidak bisa tahan lagi," ujarnya. Petugas polisi pun sempat merasa heran, karena sudah mengetahui profesi Pak Sopar ini terbilang cukup baik, tapi malah melakukan hal di luar nalar. Hingga, keluarganya pun juga tidak menyangka, dan pasrah ketika ia diamankan pada saat tersebut. Atas perlakuannya, Pak Sopar pun dijerat hukuman 5 atau 10 tahun penjara. Bagaimana menurutmu guys? Di cerita kali ini, kita belajar bahwa, jangan menilai buku dari sampulnya. Memang wajar manusia memiliki perasaan itu, apalagi sudah tidak lama merasakannya kembali. Jadi sobat, jika memang tidak bisa menahannya, cobalah untuk menikah kembali, atau mencari pasangan yang halal. Jangan malah melakukan hal tersebut kepada orang lain, sehingga membuat kita bisa lupa diri. Dan seperti biasa, setiap perbuatan tidak baik, akan mendapatkan hasil yang tidak baik juga ke depannya, bahkan bisa lebih buruk. Biarlah kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua.